Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Menanti aksi trio Ragnar Oratmangun, Emiliano Jonathan, dan Mauro Zylstra di FIFA Matchday yang sebentar lagi akan digelar, yang mana Indonesia yang sebelumnya akan berhadapan dengan Kuwait batal, maka sebagai gantinya akan berhadapan dengan Tionghoa Taipei alias Taiwan ya pada tanggal 5 September jam setengah 9. Kemudian pada pertandingan FIFA Matchday kedua Indonesia akan berhadapan dengan Lebanon yang digelar tanggal 8 September 2025 jamnya sama ya, jam 8.30. Nah, kembali ke judul awal yang saya sebutkan, menanti trio Ragnar Oratmangun, Emiliano Jonathan beserta Mauro Zylstra. Nah, seperti kita ketahui, Mauro Zylstra baru saja selesai dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia, dan juga Emiliano Jonathan yang juga dikabarkan resmi akan dinaturalisasi oleh PSSI. Nah, maka kalau ini cepat prosesnya dan langsung dipanggil oleh Kluivert, maka besar kemungkinan mereka akan dimainkan bersama dengan Ragnar Oratmangun. Kemudian ini kita tunggu-tunggu ya, trionya itu Ragnar Oratmangun, Emiliano Jonathan, dan Mauro Zylstra. Seperti apa penampilan mereka? Tentu Patrick Kluivert bisa membuat amunisi rahasia yang bisa tampil tajam antara Mauro Zylstra, Emiliano Jonathan, dan Ragnar Oratmangun, karena striker andalan kita oleh Romeni sedang cedera, tanpa mengesampingkan beberapa pemain semacam Egy Maulana Fikri, Jakob Sayuri, kemudian Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Karena sebenarnya Patrick Kluivert sudah memanggil beberapa pemain timnas Indonesia Garuda Calling ya, yang mana dalam posisi depan ada Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangun, di situ Jakob Sayuri, kemudian Ramadan Sananta. Tapi dengan selesainya proses naturalisasi dari Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra, kalau mereka langsung dipanggil, maka ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi memang sebelumnya saya sudah membahas terkait Emiliano Jonathan, pemain berposisi sebagai gelandang serang dan sayap kanan. Ini bermain bersama FC Utrecht ya di Eredivisie, yang usianya masih 21 tahun, kelahiran 5 April 2004. Kemudian yang kedua ada Mauro Zylstra yang bersama FC Volendam ya, berposisi sebagai penyerang, striker ya. Jadi trio kalau misalkan ini resmi dipanggil oleh Patrick Kluivert, di kiri ada Ragnar Oratmangun, kanan Emiliano Jonathan, dan di ujung tombak ada Mauro Zylstra sebagai ujung tombak pengganti dari Olen Romeni. Jadi ini trio yang cukup menakutkan ya, kalau saya mengatakan kalau Patrick Kluivert betul-betul mampu meramu lini depan timnas Indonesia. Karena kalau kita melihat penampilan Emiliano Jonathan ini di lini gelandang serang atau sayap kanan ini cukup cair ya, permainannya cukup apik begitu ya. Kemudian Mauro Zylstra ini pemain berposisi striker yang cukup jangkung ya, bertinggi 188 cm. Tentu ini cukup bisa diandalkan kalau kita mengalami kebuntuan bola-bola atas ya, umpan hilang gitu ya, diarahkan ke Mauro Zylstra dengan sundulannya, ini bisa menjadi amunisi rahasia timnas Indonesia. Tentu kita berharap kalau misalkan ini betul-betul terjadi ya, lini tengah mungkin ada Tom Hai, Joey Paulo Pesci, kemudian di wingback ada Dean James di kiri ya, kemudian atau Calvin Verdong gitu ya.
Kemudian di kanan ada Iliano Renders atau Sandy Walsh ya, atau bisa Kevin Dix juga di sana ya. Kemudian di lini pertahanan ini Rizky Ridho, Justin Hapner dan sang kapten Bang Jai akan mengisi trio lini pertahanan Indonesia. Di posisi kiper Emil Audero bisa menjadi pemain yang akan dimainkan. Kalau melihat pemain yang dipanggil, saya rasa yang paling besar kemungkinannya diturunkan oleh Kluivert adalah Emil Audero ya, dengan formasi 3-4-3 ya. Rizky Ridho di lini pertahanan, Bang Jai, kemudian ada Justin Hapner, trio maut back timnas Indonesia. Lini tengah Joey Paulo Pesci, Tom Haye, kemudian Kevin Dix ya bisa di sana, kemudian Calvin Verdong. Di lini depan seperti yang saya sebut tadi, kita menunggu aksi dari Emiliano Jonathan dan Ragnar Oratmangon ya. Karena Ragnar Oratmangon ini sudah 2 kali tampil bersama timnya di Liga Belgia. Setelah di akhir musim lalu Ragnar Oratmangon itu mengalami cedera apa sakit gitu, flu apa gitu ya. Jadi menghilang sehingga tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Nah, sementara Mauro Zilta sendiri ini bermain bersama FC Volendam di Eredivisie ya, kasta teratas Liga Belanda ya. Meskipun memang kalau saya melihat belum pernah dimainkan ya di Eredivisie, tapi saya rasa pengalaman bermain di Divisie musim lalu ya, tampil 6 kali ini juga bisa menjadi pengalaman berharga ya. Kemudian kalau Emiliano Jonathan sendiri ya, Emiliano Jonathan ini di pertandingan terakhirnya bersama Utrecht bermain selama 8 menit dan menghasilkan 1 peluang ya. Jadi sudah main sebanyak 2 kali di Eredivisie dan 4 kali di kualifikasi Liga Eropa. Tentu pengalaman dimiliki oleh Emiliano Jonathan ini cukup berharga ya, karena musim lalu tampil 8 kali. Kemudian yang paling ini musim lalu dia bersama Vitesse sebelum ke Utrecht tampil sebanyak 18 kali dengan 11 gol ya. Emiliano Jonathan ini ya, tentu Indonesia ini cukup beruntung memiliki Emiliano Jonathan ya. Kalau misalnya Olen Romini nanti sudah sembuh dari cedera, bisa Ragnar Oratmangon, Emiliano Jonathan, kemudian Olen Romini ya di lini depan. Meskipun pemain andalan kita Marcelo Ferdinand kemungkinan bisa absen ya, diisi oleh Emiliano Jonathan ya di posisi gelandang serang sebelah kanan. Kita tunggu apakah Emiliano Jonathan dan Mauro Zilstra dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan kita menanti trio Ragnar Oratmangon, Zilstra dan Emiliano Jonathan. Bravo timnas Indonesia.